Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, selamat pagi anak-anak semuanya yang berbahagia. Pada kesempatan hari ini kita bisa bersua kembali dengan Ustadz Iswanto. Dengan Ustadz apa anak-anak? Ustadz Iswanto. Ya, singkat saja karena melanjutkan pelajaran yang kemarin Ustadz menerangkan tentang pecahan. Ya, tentang apa anak-anak? Pecahan. Ya, kemarin pecahan yang senilai. Ya, sekarang lanjut saja pada anak-anak semuanya. Ya, karena ini matematika memang harus tatap muka sebetulnya. Ya, sebetulnya harus tatap muka karena ini COVID-19, jadi kita nggak bisa ya bersua ataupun kita bertemu muka di sekolahan. Tidak apa, ya. Ini Ustaz akan menerangkan tentang pecahan, ya. Melanjutkan kemarin. Pecahan, ya. Kemarin sudah diterangkan tentang pecahan senilai, ya. Sekarang ini pecahan, ya. Ini bentuk pecahan. Bentuk pecahan ini dibagi menjadi berbagai macam bentuk, ya. Yang pertama adalah bentuk pecahan yang kemarin senilai sudah Ustaz sampaikan. Sekarang adalah pecahan biasa. Ya, saya singkat ini. Pecahan biasa. Ya, pecahan biasa. Kemudian yang kedua pecahan campuran. Pecahan campuran. Yang ketiga adalah desimal. Desimal yang kemudian yang keempat adalah persen. Nah, ini anak-anak semuanya ya. Ini bentuk pecahan yang kita akan pelajari. Cukup nanti kita hanya mungkin 2 pokok bahasan aja ya, karena waktu yang singkat. Pecahan biasa ya, ini perlu diketahui ya. Pecahan biasa ini ternyata dibagi menjadi 2 ya, pecahan murni dan tidak murni ya. Pecahan murni dan tidak murni. Pecahan tidak murni. Pecahan biasa ini dibagi menjadi 2, pecahan murni dan yang kedua adalah pecahan tak murni. Ya, pecahan murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih kecil. Ya, ini pecahan murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih kecil. Ya, pecahan yang pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Ya, saya ulangi, pecahan biasa terdiri dari pecahan murni dan pecahan tak murni. Pecahan murni adalah pecahan yang pembilangnya, ya, yang pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Contohnya, ya, pembilang itu yang atas, ya, pembilangnya lebih kecil. Contohnya ini 3/4, ya, nah, 3/4, kemudian 2/5, ya, 2/5, kemudian ada lagi di sini 5/11 dan seterusnya, ya. Saya ulangi. Bentuk pecahan terdiri dari pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, pecahan dari desimal dan persen. Kemudian pecahan biasa terbagi menjadi pecahan murni dan pecahan tak murni. Pecahan murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Contohnya 3/4.
2/5, 5/11, ya, itu yang pecahan murni. Sedangkan pecahan yang yang tidak murni, ini pembilangnya bisa namanya ini ya. Ini ya. Ini pecahan yang pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Contohnya ya, contohnya yang tidak murni ya, ini kebalikannya dari yang murni. Yang tidak murni contohnya adalah yang pembilangnya lebih besar. Pembilangnya itu yang atas ini anak-anak ya. Misalkan ini 11/3 ya, ini pembilang, ini penyebut. Sekali lagi, ini yang atas itu pembilang lebih besar dari penyebutnya. Pembilang, penyebut. Kemudian ada lagi 15/4 ya. Ada lagi berapa anak-anak? Oh iya, bagus, 9/2. Iya ya, 9/2 ya, bagus. Anak-anak yang ternyata di rumah pun bisa menjawab pertanyaan melalui di layar ini. Itu ya anak-anak semuanya. Ini sekilas pengertian dari pecahan biasa, pecahan murni, dan pecahan tak murni. Sekarang langsung ya. Sekarang langsung Ustadz akan mengawali pecahan. Tadi ini namanya juga pecahan biasa nih anak-anak ya. Pecahan biasa itu ya 3/4, 2/5, 5/11, 11/5. Ya ini ya namanya pecahan biasa. Sekarang ke pecahan biasa, ke pecahan campuran. Nah, contoh soal ini. Langsung ini ya. Contoh soal anak-anak. Ya. Pecahan biasa, pecahan campuran ke pecahan. Sekarang langsung ini ya. Misalkan ini pecahan ya, pecahan biasa, ke pecahan campuran ya. Contohnya nomor 1, misalkan tadi ini ya, ini namanya pecahan ya, pecahan besar nih ya, pecahan biasa ke pecahan campuran ini 11/3. Nah, ini bagaimana ini? Ubahlah pecahan biasa ke pecahan campuran. Pecahan biasa ke pecahan campuran anak-anak ya. Sekali lagi coba perhatikan, ini namanya pecahan biasa berubah ke pecahan campuran ya. 11/3 karena gitu ya. 11/3 berapa anak-anak? Berapa? 4 banyakkan 12. 3 kan? 3 ya betul, 3. 11/3 berapa? Nggak bisa toh? Nah, 11/3 hasilnya adalah 3. Karena 3 kali 3 berapa? 9. Kalau ini 9 berarti masih sisa berapa? Berarti masih sisa 2 ya. Tadi kan 11/3 kan hasilnya kan kalau makin kebanyakan. Makanya ini 11/3 adalah 9 karena 3 kali 3 sama dengan 9. Padahal di sini 11 masih sisa 2. Jadi jawabannya apa? Jadi pecahan campurannya, pecahan campuran dari 11/3 sama dengan ini berapa anak-anak? Tulis 3. Nah, garisnya 3. Ini sisanya tulis di atas ini 2. Penyebutnya ini berapa? Pembilang penyebutnya berapa ini? Penyebutnya adalah 3. Nah ini, jadi untuk pecahan campurannya dari 11/3 sama dengan 2/3. Ini contoh ya. Contoh soal yang nomor 1, pecahan biasa ke pecahan campuran. Sekarang sebaliknya anak-anak ya.
contoh yang kedua, ya, pecahan, ya, pecahan campuran, ya, ini. Sekarang pecahan biasa, pecahan campuran ke pecahan biasa. Nah, sebaliknya ya ini ya, pecahan campuran ke pecahan biasa. Nah, campurannya bagaimana? Contohnya, ya, contohnya, ya, yang ada bilangan bulatnya, ya. Ini belum ya. Pecahan campuran ini ya. Contohnya ini. Contohnya misalkan gampang aja 1/3/4. Nah ini anak-anak ya. Pecahan campuran itu ada bilangan bulat, ya, bilangannya 1 dan ada pecahannya, ya. Ada pecahannya itu 3/4. Itu pengertian dari pecahan campuran, ya. Pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan, namanya pecahan campuran. Lah pecahan campuran ke pecahan biasa bagaimana Ustaz Is? Ini anak-anak perhatikan caranya ini. Caranya ya. Nih, 4 kali 1. 4 dikalikan 1. Ya, 4 kalikan 1 ditambah 3. Ya, sekali lagi ya, untuk mencari pecahan campuran ke pecahan biasa, 4 kali 1 ditambah 3. 4 kali 1 berapa anak-anak? Ya, 4. 4 tambah 3, 4 tambah 3, 7. Sama dengan 7. Ya, sama dengan 7. Jadi pecahan biasanya, jadi pecahan dari pecahan campuran, ya, pecahan campuran dari 1/3/4 itu sama dengan berapa anak-anak? Nah ini berapa ini? 7 per berapa ini? Ayo, 4 tambah 1 4 tambah 3 7. Berarti ini 7 per ini pembilangnya. Ini pembilang, penyebutnya tetap ditulis. Nah ini ya. Jadi untuk pecahan campuran dari 1/3/4 sama dengan 7/4. Pembilangnya tetap anak-anak ya. Pembilangnya tetap hasilnya ditulis 7/4. Itu ya contoh dari bentuk pecahan dari pecahan biasa ke pecahan campuran. Ya, ini Ustadz hanya menerangkan pecahan biasa ke pecahan campuran atau sebaliknya dari pecahan campuran ke pecahan biasa. Ada yang tanya anak-anak? Besok kalau ada waktu kita bersua kembali ya. Mudah-mudahan kita bisa bertatap muka di kelas sehingga kita bisa menyampaikan ya. Kalau anak belum jelas bisa disampaikan kepada Ustadz Iswanto ya. Anak-anakku harus tetap sehat, harus semangat ya, meskipun belum bisa berangkat ke sekolah. Jangan lupa ya, di rumah selalu belajar dan mengaji pusdi dan lupa ibadahnya. Ya, ini ada tugas yang sedikit aja untuk anak-anakku semuanya. Ya, ini tugasnya ya, bisa dilihat di ya yang sudah Ustaz siapkan di sini ya. Hanya katakanlah ini ya, pecahan biasa dan pecahan campuran dan sebagainya. Itu aja anak-anak semuanya yang dapat Ustaz sampaikan pada pelajaran matematika hari ini. Semoga bermanfaat dan anak-anakku tetap selalu enjoy dan resah dan jauh dari kegalauan dan keresahan. Ya, tetap semangat dari Ustaz. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.